bertepuk tangan bersama. We worship you, Jesus. Everybody just bersama-sama tiap langkahku tersedia itu
semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. AOC dipanggil untuk selalu memuridkan, membangkitkan pemimpin, mendorong perubahan kehidupan, dan berbuah. Departemen Edukasi EOC akan mengadakan kelas PTK Pribadi Talenta Karunia untuk membantu setiap pria dan wanita mengenali kepribadian dirinya lebih baik sehingga efektif dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosial. Mengerti talenta yang Tuhan titipkan, menyadari karunia yang Tuhan percayakan. Kelas PTK diadakan secara onsite hari Minggu tanggal 6 dan 13 Oktober 2024 jam 12.30 di AOC DKT. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor di bawah ini. Mari daftarkan anggota komsel kita, teman gereja kita, dan juga keluarga kita. Alpha Omega Church akan mengadakan workshop tentang bisnis dengan tema Startup Sprint, yang dimana kalian bakal dibekali ilmu-ilmu berbisnis dan cara menjalankan bisnis. So, jangan lewatkan workshop bisnis Startup Sprint ini di 2 kali pertemuan, yaitu di hari Sabtu 12 Oktober 2024 dan 26 Oktober 2024 jam 5 sampai jam 7 malam di Alpha Omega Church DPU. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service from Alpha Omega Church. Ya, judul firman Tuhan pada hari ini yaitu mengukur pertumbuhan. Ya, siapa yang tahun lalu dan hari ini sudah lebih tinggi? Boleh angkat tangannya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengetahui kita bisa lebih tinggi? Ya, mungkin dengan kita diukur pakai meteran, ya, mungkin pakai alat ukur yang ada di sekolahan, ya, mungkin baju kita yang ukurannya semakin besar, yang dulunya mungkin S sekarang menjadi L, yang dulunya L menjadi XL, ya, kita bisa mengukur pertumbuhan itu lewat setiap pakaian yang mungkin kita pakai, ya, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang tahun lalu dan hari ini ukuran sepatunya sudah lebih besar? Boleh angkat tangannya. Ya, tentunya pertumbuhan juga bisa diukur dari ukuran sepatu. Mungkin dulu ukuran sepatunya itu 36, ya sekarang mungkin jadi 40, ya, dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri, dulu saya dilahirkan itu dengan berat 4,4 kilo dan sekarang saya beratnya 93 kilo. Jadi tentunya kita semuanya di sini ada pertumbuhan, ya. Dilihat dari setiap pakaian kita yang dulunya S sekarang jadi lebih gede, XL, ya. Yang dulunya sepatu kita 36 jadi 40, kita bisa tahu kita bertumbuh, ya, dengan apa yang kita pakai. Nah, kalau tinggi badan bisa diukur, ya, kalau sepatu bisa diukur, kalau ukuran pakaian bisa diukur, pertanyaannya sekarang, how can we measure, ya, kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengukurnya kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Just because we can haleluya, apa berarti kita bertumbuh di dalam Tuhan? Just because we sit in the church, apa berarti itu bertumbuh di dalam Tuhan? Just because your parents are Christian, apa berarti itu bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, itu tidak menjamin kita. So, how can we measure kita bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, poin yang pertama, kita akan membahas satu tokoh di dalam Alkitab yaitu Yohanes, seorang murid Yesus yang terkenal sangat dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Di saat Tuhan Yesus pelayanan, Yohanes ada di situ dan sudah pasti Yohanes ini sangat-sangat mengenal Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang yang berdosa, ya. Nah, kita dikasih nasihat di dalam suratnya, di dalam
3 Yohanes pasal 1. Kita nggak baca semuanya, tapi kita akan mengambil beberapa di situ, ya. Nah, beberapa ayat yang Yohanes teaches us tentang mengukur pertumbuhan kita di dalam Tuhan, yaitu yang pertama yaitu living our ego, ya, living our ego, yaitu meninggalkan ego kita. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 5, saya akan bacakan untuk kita semua, ya. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Nah, di sini ada 3 ya kalimat dahsyat, ya. Yang pertama yaitu bertindak sebagai orang percaya. Yang kedua, berbuat segala sesuatu. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang asing. Ego manusia never want to do anything buat orang yang tidak kita kenal, ya. Ego manusia never want to care about other, apalagi kalau kita tidak kenal mereka, ya. Jesus give us a sample, ya. Yesus memberikan contoh, ya. Yesus berbuat segala sesuatu buat kita walaupun kita asing karena dosa. Yesus rela dicambuk menderita buat kita sebelum kita mengenal apa itu bertobat. Yesus mati buat kita saat kita masih asing karena dosa. Jesus living is a go for us, ya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, ya. Jadi di sini makanya orang yang bertumbuh dalam Yesus tandanya adalah living our ego, yaitu meninggalkan ego kita. Contohnya ya kita harus say hello kepada seseorang, ya. Orang yang mungkin terlihat sendirian di situ, coba kita dekati, ya, bukan sekedar basa-basi, tapi mau menjadi kawan, mau menjadi teman, ya, untuk kita dapat ngobrol sama mereka, menanyakan how are you, ya, memberikan keramahan, memberikan care ke orang yang terlihat baru di tengah-tengah kita, ya. Dan juga ngajak kawan-kawan baru itu hangout, ya, dalam geng kita supaya mereka merasa welcome, merasa nyaman, dan juga cari kawan-kawan kita yang nggak terlihat apa mereka sedang sakit atau sedang lagi struggle, ya, mengalami permasalahan entah itu di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, lagi struggle with life, ya, lagi struggle dengan kemalasan dan lain sebagainya. Coba kita lebih perhatian kepada mereka. Ya, coba kita ajak mereka untuk kita dapat bertemu, ya, untuk kita dapat menasihati dan mengasihi mereka. Nah, itu wujud kita living our ego for Jesus, ya, meninggalkan ego kita demi Tuhan Yesus, ya. Nah, tetapi mungkin ada pemikiran dari kita, Kak, tapi aku malu. Benar, ya, ego kita itu akan membuat kita merasa malu, ya, tapi kasih Yesus yang memampukan kita, ya, bisa living our ego, ya. Kak, tapi nanti dipandang aneh nih, gitu. Ya benar, ya. Ego kita akan membuat kita berpikir nanti orang pikir kita aneh. Tapi kasih Yesus yang memampukan kita untuk kita bisa living our ego, ya. Kak, tapi nanti dianggap so akrab, ada maunya. Benar sih, ya. Ego kita akan buat kita berpikir tentang pendapat orang lain. Tapi kasih Yesus yang memampukan kita untuk kita bisa living our ego, ya. Poin yang kedua adalah living our comfort zone, ya. Ini di dalam 3 Yohanes 1 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua, ya. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Nah, penghalang kita dipakai Tuhan adalah comfort zone. Trik iblis untuk kamu tidak dipakai Tuhan adalah comfort zone. Alasan rohani orang Kristen biasanya seputar comfort zone. Cara iblis penjarakan kamu di mana? Di comfort zone. Cara iblis matikan potensimu di mana? Di comfort zone, ya. Makanya orang yang bertumbuh dalam Yesus dimampukan untuk living our comfort zone. Ya, kita harus meninggalkan zona nyaman kita, ya. Nah, Tuhan juga sudah memberikan contoh nih. Nah, Yesus kan anak Allah. Dia bisa saja enak-enak duduk di tahtanya, ya. Yesus kan raja di atas segala raja. Dia bisa saja enak-enak duduk di tahtanya, dia yang ada di surga, ya.
Yesus kan juga punya segalanya. Dia bisa saja enak-enak duduk di tahtanya. Yesus kan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bisa saja enak-enak duduk di comfort zone-nya. Ya, tapi kenapa dia mau mati buat kita? Dia yang tidak berdosa, dia buat jadi berdosa karena kita. Kok mau? Ya, pertanyaannya kok mau? Ya. Dia tinggalkan comfort zone-nya supaya hari ini dosamu bisa diampuni, hidupmu bisa dicucikan. Dia tinggalkan comfort zone-nya supaya hari ini dosamu bisa diampuni, hidupmu bisa disucikan. Karena kamu dilayakkan, kamu diterima oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Ya, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Ya. Makanya orang yang bertumbuh dalam Yesus tandanya adalah living our comfort zone. Ya. Contoh dari yang mungkin dulu kita tidak melayani menjadi melayani. Ya, yang dulunya dari diem-diem di rumah, ya kita mau ke gereja, mau terlibat, ya dari mikir diri sendiri, ya kita belajar mikir sesama kita, ya masih banyak kawan kita yang mungkin belum punya gereja, tapi atau mungkin cuma sekedar hadir, ya kita coba ajak ke sana, ya terus biar jadi murid Tuhan Yesus, bukan cuma orang Kristen, tapi mau dimuridkan, ya. Nah, masih banyak kawan kita yang mungkin agamanya Kristen, tapi sekedar hadir, ya. Kita ajak ke sana biar kita bisa memuridkan, ya, seperti Tuhan Yesus, bukan cuma orang Kristen saja, ya. Nah, kamu coba keluar, ngajak kawanmu hangout, ya, supaya kita bisa ajak ke gereja, ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kamu juga bisa mengajak kawanmu main, ya apa yang dia suka supaya kita bisa memuridkan, ya kita coba memberikan kasih kita, dia merasakan kasih kita, ya. Yang kita mungkin dulunya sempat mimpin komsel nih, ya. Nah, sekarang mungkin agak undur. Coba deh kita mulai semangat lagi untuk kita dapat memimpin komsel, ya, seperti itu. Nah, cara iblis, ya, untuk memenjarakan kita, ya, yaitu di mana? Di comfort zone. Ya, jadi iblis itu mempenjarakan kita di zona nyaman kita. Nah, coba kasih tahu kiri kanan kalian, ya, jangan mau dipenjarakan iblis, ya, jangan mau dipenjarakan iblis. Nah, oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu choose kindness, ya, memilih untuk kebaikan, ya. Orang yang bertumbuh dalam Yesus selalu choose kindness, ya. Why? Ya, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya. Kita yang mana? Ya, karena barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Ya. Choose to reach your friend for Jesus, karena kamu berasal dari Allah. Just to bring your friend to church, karena kamu berasal dari Allah. Just to forgive other, karena kamu berasal dari Allah. Just to say sorry kalau kamu salah, karena kamu berasal dari Allah. Ya, conclusion. Ya, dunia ini rusak karena manusia yang egois. Ya, tapi dunia ini terbangun karena ada kita yang living our ego. Ya, potensi kita terpendam karena tidak berani meninggalkan comfort zone, tapi potensi kita terbangun karena hari ini ada kita yang living our comfort zone. Ya, Tuhan lagi cari anak-anak yang mau dipakai Tuhan, tapi yang mau living our ego and comfort zone. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Boleh angkat tangannya? Ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab, ya, contohnya Abraham dipakai Tuhan karena dia living his ego and comfort zone. Ishak dipakai Tuhan karena dia living his ego and comfort zone. Yakub dipakai Tuhan karena dia living his ego and comfort zone. Paulus dipakai Tuhan karena dia living his ego and comfort zone. Yohanes dipakai Tuhan karena dia living his ego and comfort zone. Tuhan lagi cari-cari anak muda yang akan dahsyat dipakai Tuhan. Kalau itu kamu, coba angkat tangannya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu. Biarlah Tuhan memakai kami.
menjadi anak-anak muda yang dahsyat, untuk kami peduli kepada sekeliling kami. Kami mau meninggalkan zona nyaman, kami mau meninggalkan ego kami Tuhan, tetapi kami ingin meraih jiwa-jiwa, ya. Kami mau bertumbuh dan dipakai Tuhan untuk kami dapat memenangkan jiwa-jiwa dan kerajaan-Mu diperlebar lagi ya Bapa. Dan kami sungguh bersyukur, biarlah Roh Kudus memakai kami untuk memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.